Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anis Zohria MM selaku dosen pengampu, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yeti Uliati dengan NIM 2012528, Dinda Ayuni Srina dengan NIM 2012531, dan Sunarsi dengan NIM 2012542 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang menciptakan ekuitas merek. Yang pertama, pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Menurut David A. Acker, aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kesadaran merek, yang kedua, asosiasi merek, yang ketiga, kesan kualitas, dan yang terakhir, loyalitas merek. Konsep ekuitas merek sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pelanggan dan merek. Ekuitas merek memiliki 3 pengertian yang berbeda menurut Henlund 2003. Yang pertama, brand value. Total nilai merek dilihat sebagai sebuah aset yang terpisah ketika terjual atau digunakan dalam neraca keuangan. Yang kedua, brand strength. Sebuah pengukuran dan kekuatan dan penambahan oleh konsumen kepada merek, sinonim dengan brand loyalty. Yang ketiga, brand description. Penggambaran dari asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek sama dengan brand image. Yang selanjutnya, membangun ekuitas merek. Kevin Keller dalam buku Strategic Brand Management mendefinisikan elemen merek sebagai informasi verbal dan nonverbal yang ada untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk. Elemen-elemen yang termasuk ke dalamnya antara lain adalah nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan. Menurut Kevin Keller, ada 5 kriteria untuk memilih dan mendesain elemen merek, yaitu yang pertama, memorable. Artinya elemen merek harus mudah dikenali dan diingat karena tujuan dari ekuitas merek adalah mencapai tingkat dari kesadaran merek. Yang kedua, meaningful. Artinya elemen merek harus kredibilitas dan sugestif seperti halnya menyenangkan, menarik, dan kaya dalam image visual dan verbal. Yang ketiga, transferability. Artinya elemen merek bersifat mobile baik dari sisi kategori produk ataupun batasan geografis atau budaya. Yang keempat, adaptability. Artinya elemen merek harus cukup fleksibel agar dapat dengan lebih mudah diperbaharui. Yang kelima, protectability. Artinya elemen merek harus aman secara hukum dan persaingan. Yang selanjutnya yaitu mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasar tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dan mengubah pengetahuan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan. Beberapa faktor yang dapat dilihat indikator kurangnya perhatian serius dari para manajer dalam upaya membangun dan mengelola ekuitas merek perusahaan. Indikator tersebut adalah yang pertama, ketidakmampuan manajer untuk mengidentifikasi asosiasi merek dengan kekuatan asosiasi perusahaan itu dengan tepat. Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kesadaran merek dari sebagian besar karyawannya. Yang selanjutnya, tidak adanya ukuran yang sistematis, handal, peka, dan valid mengenai kepuasan serta loyalitas customer. Tidak adanya mekanisme yang dapat mengukur serta mengevaluasi elemen program pemasaran merek. Belum adanya strategi jangka panjang dalam upaya mengembangkan manajemen merek. Dan tidak adanya kesungguhan dalam upaya melindungi ekuitas merek itu sendiri. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 2 tindakan dalam mengelola ekuitas merek. Yang pertama, penguatan merek, dan yang kedua, revitalisasi merek. Yang selanjutnya, merencanakan strategi penerapan merek. Strategi penerapan merek atau branding strategi perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting.
Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama itu, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Yang selanjutnya, ekuitas merek dalam kajian keislaman. Membangun suatu ekuitas merek yang kuat membawa 1000 manfaat dan keuntungan. Yang paling jelas terlihat adalah harga premium atau di atas rata-rata pesaing. Dengan memiliki ekuitas merek yang kuat, perusahaan bisa lepas dari hukum dalam dasar ekonomi yang menyebutkan bahwa harga pasaran akan turun dengan seiring dengan naiknya penawaran, sebaliknya harga akan naik seiring dengan naiknya permintaan dari harga, terbentuk dari adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Merek tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung upaya-upaya pemasaran yang efektif dan organisasi yang solid. Bahkan merek yang kuat bisa punya efek negatif yang akan menghancurkan merek itu sendiri kalau dukungan yang dibutuhkan untuk kesuksesannya tidak memadai. Islam memperbolehkan melakukan berbagai macam usaha dan perdagangan seperti yang diterapkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, yang artinya itu, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Penafsiran ayat ini adalah Allah telah mengizinkan untuk berjalan di semua penjurunya. Rezeki yang ada di bumi semua adalah ciptaannya dan termasuk di dalam kerjaannya. Maka rezeki itu bukanlah hanya harta yang diperoleh untuk dipergunakan memenuhi kebutuhannya dan dinikmatinya, tetapi rezeki itu adalah segala sesuatu yang ditaruh Allah di bumi ini, termasuk sarana prasarana rezeki dan kandungan-kandungannya, mengizinkan melakukan berbagai macam usaha dan perdagangan. Kebutuhan adalah sumber dari adanya potensi pasar. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.